Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan di malam Jumat ini dalam suasana hujan, kita semuanya masih dalam dekapan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita di malam ini di tengah-tengah menunggu hujan reda, kemudian kita sambil bertaklim atau yang diniati sampai nanti menunggu sholat isya adalah bagian dari dalikum syarifat, termasuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu insya Allah kita masih ingat salah satu hadis yang kita kutip dengan kalimat diawali al-fatun itu ya, bahwa di antara ibadah fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah itu adalah al-intidhar as-shalah ba'da shalah, yaitu menunggu waktu sholat dari satu sholat ke waktu sholat berikutnya. Nah, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan di malam ini, yang tadi setelah sholat berjamaah sholat maghrib, kemudian diberikan karunia Allah berupa hujan sehingga kita tetap mukim di masjid ini sambil menunggu insya Allah nanti mudah-mudahan kita masih diselamatkan menjumpai dan bisa melakukan sholat isya berjamaah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu rasa syukur mesti selalu kita munculkan dalam diri kita bersama-sama, sebab kita masih diberikan kesempatan di tengah-tengah kesibukan kita. Saudara-saudara kita insya Allah pada kesempatan yang sama ini itu sedang disibukkan mungkin dengan urusan duniawi mereka, tapi kita oleh Allah diberikan anugerah untuk meluangkan di tengah-tengah kesibukan kita untuk mengikuti satu kegiatan yang luar biasa, yaitu thalabul ilmi, taklim bersama-sama dalam rangka ingin mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga patut bersyukur di tengah-tengah mungkin saudara kita yang pada kesempatan yang sama ini sedang sakit, kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan sekaligus sehat kantong kita, asik ya, mudah-mudahan. Jadi sehat jasmani kita, rohani kita, kantong kita sehat semuanya, dan ini butuh kemudian kita syukuri bersama-sama. Kita juga patut bersyukur juga pada malam ini, malam Jumat. Malam Jumat itu di antara sekian lewat hadis pernah disampaikan Nabi adalah termasuk malam yang kalau kita berdoa di dalamnya itu tidak tertolak doa kita. Nanti kita akan sampaikan hadis-hadis yang diawali dengan kalimat homsun ya. Kalau minggu yang lalu kan al-fatun tadi ya, 4 hal. Nanti homsun 5 hal ya. Di antara 5 hal itu kata Nabi adalah layalin la turaddu fihinna adawat. Ada malam-malam yang tidak tertolak doanya apabila kita lakukan berdoa pada malam itu. Di antaranya adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Meskipun derajat hadis ini masih diperdebatkan, tetapi kalau untuk fadhilul amal, ulama-ulama sepakat diamalkan tidak apa-apa. Jadi malam Jumat ini bagian dari malam yang kemudian mulia, dan doa di dalamnya itulah turaddu fihinna, tidak akan tertolak di dalamnya itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum kita melanjutkan kajian hadis yang terangkum dalam kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan, dan malam ini saya kebetulan juga tidak bawa kitabnya, ya, karena kitabnya terlalu tebal, riwayat abot. Ya. Jadi beberapa kajian saya memang tidak sengaja bawa kitabnya, sehingga tentu karena tidak bawa kitabnya harus hafal hadisnya kan. Gitu. Dan kalau bawa kitab itu hanya yang dibaca hadis 1-2 kan tidak sumput dengan bawahnya. Karena hanya hadis 1-2 hadis maka cukup dihafal. Maka minggu yang lalu saya menyampaikan cukup 3 hadis, itu pun sudah waktunya habis ya. Maka malam ini juga nanti saya akan menyampaikan 1-2 hadis saja yang diawali dengan kalimat khamsun atau 5 hal. Tetapi sebelum kita masuk pada kajian kitab Mukhtarul Ahadits yang diawali dengan kalimat khamsun, itu saya ingin menyampaikan dulu satu cara pandang. Kesempatan minggu yang lalu saya sempat ngisi kajian Ahad pagi di salah satu masjid. Itu ada salah satu jamaah yang tanya tentang kepemimpinan wanita. Ini penting, ini kita sampaikan ya. Jadi di antara sekian diskusi yang hari ini sangat menarik perhatian publik itu adalah bagaimana kepemimpinan wanita dalam perspektif Islam, kepemimpinan wanita dalam cara pandang fikih, dan tentu bagaimana Islam atau para ulama memberikan pendapat terhadap wanita ketika menjadi pemimpin. Nah, malam ini tentu kajian ini tidak ingin mengarahkan apakah benar apa tidak, dan kemudian tidak membuat keputusan. Saya tidak ingin membuat keputusan bahwa wanita itu belum memimpin atau wanita itu tidak belum memimpin. Saya hanya ingin menyampaikan yang setuju wanita memimpin itu dalilnya apa, yang tidak setuju itu dalilnya apa. Nanti monggo jenengan yang mencoba untuk menganalisis dari 2 cara pandang, dengan ulama-ulama yang sepakat wanita boleh memimpin dengan menyampaikan alasan dalil-dalilnya. Juga nanti akan saya sampaikan ulama yang tidak sepakat wanita jadi pemimpin, dalil-dalilnya apa. Nanti jenengan tinggal punya kesempatan memilih yang mana, sehingga tidak ada tidak ada wacana kampanye ya. Saya tidak ingin kampanye karena ini menjelang menjelang pilihan-pilihan itu, maka nanti monggo jenengan dengan cara pandang ini bisa menentukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ulama-ulama itu yang tidak sepakat atau yang mengharamkan dalam tanda kutip wanita jadi pemimpin itu adalah di antaranya berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi la yafliha qaumun amruhum imra'atun, tidak akan beruntung sebuah kaum itu apabila diperintah oleh wanita. Hadis ini sahih Bapak sekalian, Bukhari, riwayat Bukhari. Tetapi ulama yang tidak bolehkan pemimpin itu wanita memahami hadis ini secara tekstual. Saya ulang lagi, secara tekstual, bahwa memang Nabi menyampaikan tidak akan beruntung kalau sebuah kaum itu dipimpin oleh imra'atun, seorang perempuan atau seorang wanita. Ini yang jadi pegangan ulama-ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama-ulama dulu maupun ulama yang datang belakangan, yang masih bersikukuh dengan pendapat bahwa wanita itu tidak boleh jadi pemimpin adalah atas dasar hadis di atas. Ini cara pandang yang pertama. Cara pandang yang kedua, itu ulama-ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin. Di antara dalil yang dijadikan landasan wanita oleh jadi pemimpin itu adalah berdasarkan beberapa dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran. Misalkan di Quran surat ke-49 ayat ke-13 itu Allah menyampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi ayat ini itu memberikan penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya derajat yang sama di hadapan Allah. Karena punya derajat dan status yang sama, maka dalam konteks untuk maju sebagai salah satu pemimpin, siapapun laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayuhan nas, saya para manusia, inna khalaqnakum min dzakarin, sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kalian min dzakarin wa unsa, dari entitas laki-laki dan perempuan. Dzakar itu laki-laki dalam bentuk aspek biologis, wal unsa dan perempuan dari aspek biologis wanita. Syu'uba wa qabaila, dari entitas laki-laki dan perempuan itu kemudian mengembang menjadi bersuku-suku, wa qabaila dan berbangsa-bangsa. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, entitas laki-laki perempuan yang kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu semuanya statusnya sama derajatnya di hadapan Allah, kecuali nilai ketakwaan. Baik laki-laki perempuan itu diciptakan dalam keadaan hidungnya mancung atau hidungnya tidak mancung, kulitnya hitam maupun putih, kulitnya kuning maupun itu semuanya di hadapan Allah derajatnya sama. Dalam sebuah riwayat misalkan Nabi pernah menyampaikan, innallaha khalaqa bani Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Bahwa Allah itu sesungguhnya ketika menciptakan Bani Adam itu dari segenggam tanah, ya, min qabdatin qabadaha fi jamil ard, yang satu genggaman tanah itu diambilkan dari sampling tanah-tanah yang ada di seluruh dunia. Maka waja'u Bani Adam ala qadril ardi, maka ketika Bani Adam diciptakan itu berdasarkan kualitas tanahnya itu. Waja'u bil abyadi, ada yang kemudian tercipta dalam wajah dan kulit yang putih. Waja'u bil aswadi, dengan kulit yang hitam. Wa baina dalik, ada yang diantara udah hitam ya tidak putih. Ya. Kalau kulit putih-putih itu berarti ras Eropa, ya. Itu putih-putih, ya. Putih-putih ya mancung-mancung aja ya. Matanya tidak hitam tapi wal abyad, ja'u Bani Adam wal abyad, ada juga takdir tanah yang dibawakannya dan menjadi ciptaannya itu warnanya hitam-hitam. Suku Negroid, ya, atau suku Afrika itu hitam-hitam tapi kuat-kuat aja ya, Pak Asik. Hitam kuat, gede-gede. Wal asfal wal abyad, ada yang kemerah-merahan, ada yang kekuning-kuningan. Wa baina dalik, ada juga yang tidak merah tidak kuning. Kuning itu suku Mongoloid, ya, kuning-kuning Cina, Jepang dan sekitarnya itu. Kalau yang agak merah ke putih-putihan itu ya Eropa, Amerika itu. Nah, baru sekalian, laki-laki perempuan min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li adli ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi punya derajat yang sama di hadapan Allah. Maka menurut ulama yang setuju, yang boleh bahwa wanita menjadi pemimpin itu diantaranya adalah berpedoman pada ayat Quran 49 ayat ke-13. Surat Al-Hujurat, ya, 49 itu ayat ke-13. Itu ulama yang memilih bahwa wanita itu sah-sah saja menjadi pemimpin. Kalau pertama tadi ulama yang tidak boleh wanita jadi pemimpin itu berdasarkan hadis Nabi, la yufliha qaumun amalhum imra'atun, tidak akan beruntung satu kaum itu apabila dipimpin oleh seorang wanita. Nah, kelompok yang kedua, ulama-ulama yang membolehkan wanita jadi pemimpin itu menilai hadis Nabi di atas tadi itu sesungguhnya tidak secara tekstual. Kalau secara teks, ulama-ulama mengharamkan. Banyak ulama-ulama yang mengharamkan. Tetapi ulama yang membolehkan itu memahami hadis di atas secara kontekstual dan melihat ilatnya. Bahwa Nabi menyampaikan hadis itu pada waktu saat memang posisi wanita
zaman dulu itu bargaining posisinya masih lemah. Sehingga ilatnya, sebab mengapa Nabi itu mengatakan tidak beruntung satu kaum itu dipimpin wanita, itu memang sebabnya waktu itu zaman dulu wanita posisinya masih lemah. Nah, akhirnya ulama yang sepakat wanita boleh jadi pemimpin memahami hadis ini itu berdasarkan ilat juga. Hari ini itu wanita banyak yang punya power, punya kelebihan finansial, punya modal elektabilitas, punya modal popularitas, punya modal kapitalitas dan lain sebagainya. Maka dalam konteks hadis di atas, ketika tidak dipahami secara teks, boleh-boleh saja wanita menjadi pemimpin. Jadi itu yang lihat. Nah, ayat yang kedua yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin itu misalkan di Quran surat ke An-Nisa itu berapa? 4 ya, Quran surat keempat ayat ke-271. Itu Allah menyampaikan bahwa barang siapa yang beramal soleh, baik itu dari wanita maupun laki-laki maupun perempuan, sepanjang dia itu beriman, maka mereka berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan terdolimi sedikit pun. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna naqira. An-Nisa 271. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita dan perempuan itu sama-sama punya potensi untuk berprestasi sepanjang dia beriman dan beramal soleh. Maka prestasinya sama-sama bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna nakira. Ini ulama yang membolehkan wanita jadi pemimpin. Sudah berapa ayat Pak? 2 tadi ya alasannya ya. Al-Hujurat ayat 13, yang kedua An-Nisa ayat 271. Masih ada 2 ayat lagi Pak yang dijadikan pegangan ulama yang membolehkan wanita jadi pemimpin. Ayat yang ketiga adalah Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu dalam urutan surat berarti surat yang ke-16. Ayat ke-79 ya. Atau ayat ke-97, maaf, ayat 97. Itu juga memberikan penjelasan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu punya potensi yang sama untuk saling berprestasi. Man amila amalan salihan bahwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia punya status beriman bahwa mukminun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan kami berikan balasan dengan pahala yang baik sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, ayat ini juga memberikan penjelasan kenapa ulama-ulama itu sepakat ada yang mengatakan pemimpin wanita itu boleh-boleh saja. Karena baik wanita dan perempuan, laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya potensi saling mendapatkan prestasi. Walanahyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh akan kami berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Berarti kan prestasinya sama, Pak. Laki-laki maupun perempuan sepanjang wa mu'minun. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan sungguh diberikan balasan dengan pahala yang baik. Jadi ini alasan ulama yang membolehkan wanita jadi pemimpin.
Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Quran surat An-Nisa ayat 271, yang ketiga Quran surat An-Nahl ayat ke-97. Satu lagi, alasan ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin itu baik laki-laki maupun perempuan itu punya tugas yang sama untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Quran surat At-Taubah, At-Taubah itu urutan suratnya kalau tidak salah urutan surat ke-9, ayatnya ke-71. Nanti bisa dibuka itu ya. Wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Saya hamhumullah. Jadi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu sama lain saling menjadi penolong dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah, dan mereka juga menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Maka mereka akan sama-sama mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya laki-laki dan perempuan itu haknya sama, punya tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan pentas kehidupan dunia ini. Maka ulama yang membolehkan wanita jadi pemimpin itu diantara alasannya adalah ayat-ayat Al-Quran sebagaimana di atas. Taklim ini tidak menjustis pilih yang mana boleh atau tidak. Saya hanya ingin memberikan cara pandang ulama-ulama saja. Yang pertama tadi, yang tidak membolehkan berpegangan teguh pada hadis Nabi bahwa tidak akan beruntung satu kaum itu apabila dipimpin oleh wanita. Lan yafliha qaumun amaruhum imra'atun. Wa Bukhari. Hadis ini itu asbabul wurudnya adalah ketika Nabi ditanya oleh sahabat saat Raja Persia itu dalam satu peperangan, anak laki-lakinya pada meninggal dunia, tinggal anaknya yang perempuan. Maka anak perempuannya itu diangkat jadi pemimpin. Maka Nabi ditanya bagaimana pendapat Nabi tentang pemimpin wanita. Maka Nabi menjelaskan tadi ini jawabannya tidak akan beruntung satu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita. Konteksnya adalah Raja Persia. Dan ilatnya, sebabnya itu zaman dulu memang wanita di Jazirah Arabia itu masih belum punya bargaining position, belum powerful. Tetapi perkembangan zaman ini, kata ulama yang sepakat wanita jadi pemimpin, hari ini kan sudah berubah. Maka hadis itu dipahami dari ilatnya, dari sisi sebab kenapa tidak dibolehkan. Karena zaman dulu masih lemah, hari ini wanita kuat. Persis dengan saat kita jelaskan zaman beberapa kajian yang lalu itu, bahwa menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, itu hadisnya kan melihat hilal. Nabi kan memerintahkan melihat bulan. Itu ilatnya, karena memang waktu itu belum ada perkembangan teknologi yang canggih. Tetapi begitu perkembangan zaman, alat teknologi semakin canggih, maka bisa digunakan dengan metode hisab. Jadi melihat hilal itu bukan satu ibadahnya, tapi metode yang bisa berkembang dari satu zaman ke zaman yang lain. Statement Nabi bahwa perempuan tidak boleh jadi wanita itu zamannya dulu, ya. Ilatnya ketika masih lemah. Tetapi zaman hari ini wanita yang punya popularitas mengalahkan laki-laki, wanita yang punya modalitas kapitalitasnya mengalahkan laki-laki, akseptabilitasnya juga mengalahkan laki-laki, maka dibolehkan untuk menjadi pemimpin. Itu pendapat yang kedua. Monggo jenengan bisa memposisikan yang berkampanye wanita tidak boleh jadi pemimpin, berarti panduannya hadis di atas tadi. Yang berkampanye wanita tidak apa-apa jadi pemimpin, maka panduannya adalah ayat-ayat Al-Quran yang juga di atas tadi. Ada satu kaidah fikih begini Bapak sekalian.
bahwa tidak diingkari perubahan hukum itu berubah sesuai dengan zaman dan tempat. La yungkaru taghayyul ahkam bitaghayyul azman wal amkinah. Ada satu kaidah fikih begitu, bahwa sangat tidak dipungkiri atau mungkin sangat bisa terjadi perubahan hukum itu berubah karena perubahan zaman, al azman wal amkan atau wal amkinah dan tempat. Jadi hukum dulu wanita tidak boleh jadi pemimpin itu karena lemah, bergening posisinya belum begitu established, mapan, maka berubah hukum itu bitaghayyur zaman wal ahkam, bisa berubah berdasarkan perubahan zaman, semakin kesini wanita semakin kuat dan amkannya semakin tempatnya semakin memungkinkan wanita untuk berkonstatasi dalam perebutan kepemimpinan di wilayah-wilayah publik. Itu yang kemarin saya sampaikan saat saya menjawab pertanyaan di kajian Ahad pagi di Masjid mana Al-Khumah. Nah, Bapak sekalian, ini perlu untuk disampaikan sebagai cara pandang supaya tidak gampang untuk memojok-mojokkan Pak Asik ya. Tidak setuju yang wanita jadi pemimpin, kemudian kita memusuhi, kita tidak begitu nanti. Oh, kamu pilih ini berarti memang sanad keilmuannya pakai ini ya. Kalau kita yang membolehkan misalkan landasan ilmunya pakai ayat-ayat ini, monggo itu sebagai cara pandang supaya kita jamaah as-salam ini semakin cerdas. Jadi menjadi jamaah salam itu tidak gampang menyalahkan, hatta sampai pada level untuk memilih pemimpin juga kita punya cara pandang berdasarkan kajian-kajian keilmuan yang ada sanadnya. Hadisnya jelas bagi yang mengharamkan, ayatnya jelas bagi yang membolehkan. Monggo itu terserah kita masing-masing. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, masih berapa menit aja? Oh, 20, masih 20 menit. Kita masuk ke kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Maaf sekali lagi saya tidak bagi kitabnya abot ya. Karena cukup saya menyampaikan 2 hadis saja, maka cukup dihafal hadisnya. Kalau minggu yang lalu kita kajiannya dengan riwayat-riwayat Nabi yang diawali dengan kalimat al-ba'atun. Ada 4 hal, ada 4 golongan dan lain sebagainya itu. Kita sudah mengkaji 2 hadis. Di antara yang masih kita ingat itu adalah hadis yang menyatakan bahwa Allah itu sangat benci terhadap 4 golongan yang apabila itu dilakukan saat hidup di dunia. Masih ingat Pak Asik ya? Apa? Yang pertama adalah apa Pak Asik? Loh Pak Asik. Al-bayaul halaf ya. Penjual yang suka banyak bersumpah ya. Yang kedua adalah al-fakirul muhtal, orang miskin benci apa sombong ya, metuwek. Jadi Allah itu yubghiduhumullahu taala al-fakir al-muhtal. Jadi kelompok yang kedua yang dibenci oleh Allah, yang dijenesi oleh Allah itu adalah orang miskin tapi metuwek, sombong. Apakah orang kaya boleh sombong? Sama saja tidak boleh sombong. Sombong itu adalah gen yang diturunkan iblis ya, kepada manusia. Jadi gara-gara sombong itu ya, kemudian iblis menjadi musuh utamanya manusia. Kemudian yang ketiga Pak Yus, Pak Asik. Nah? Bukan. As-Saykhu Az-Zani. Jadi laki-laki tua yang masih suka berzina. Itu yubghiduhumullah, Allah sangat benci, sangat jelas. Cekak dugem. Ibu-ibu pasti hafal itu. Yang keempat apa? Apa Mas? Yang kata apa kemarin? Jadi yang pertama itu adalah al-bayaul halaf, penjual yang banyak bersumpah.
Kemudian yang kedua al-fakir muhtal, orang miskin yang sombong. Yang ketiga adalah asyehu azani, yaitu orang tua yang masih suka zina. Yang keempat ada al-imamul jair. Oke, dua minggu selalu wajib kita tapi ditambah hadis dulu nah. Ya. Jadi hadisnya memang harus sampaikan pelan-pelan. Tadi di awal sudah ada hadis satu ya, tidak akan beruntung satu kaum apabila dipimpin wanita. Itu hadis yang kita tambahkan pada malam ini. Kemudian minggu yang lalu juga kita mengkaji tentang 4 hal yang apabila itu 4 golongan meskipun sudah meninggal dunia pahalanya tetap mengalir. Termasuk tadi itu murabiton fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Di awal kajian tadi saya singgung di antara wujud perilaku ibad atau berjuang di jalan Allah itu adalah al-intidhar as-shalah ba'da as-shalah. Jadi menunggu waktu sholat dari satu waktu ke waktu berikutnya. Ini hujannya sudah ada, alhamdulillah tidak sempat pulang kan ini, karena waktunya tinggal sedikit lagi menuju sholat isya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis Nabi yang diawali dengan kalimat khamsun. Minggu lalu al-batun banyak, kita nggak usah banyak-banyak hadisnya, cuma 2 sampai 3 saja. Malam ini kita diawali dengan kalimat khamsun. Ada 5 malam yang di dalamnya apabila kita berdoa itu tidak akan tertolak. Khamsatun layalin fihinna la turaddu da'awat. Jadi ada 5 malam yang apabila di malam itu kita berdoa, maka la turaddu, tidak akan tertolak doa kita itu. Yang pertama adalah Lailatun awalin fi sya'bi rajabin, jadi awal malam bulan Rajab. Lailatun awal fi syahrin rajabin, awal bulan Rajab. Yang kedua adalah Lailatun fi nisfu Sya'ban, Sya'bana, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah Lailatul Jum'ah, ini malam Jum'ah ya. Biasanya yang beredar di grup-grup WA itu kalau malam Jumat kan bukan memperbanyak doanya, tapi senam spiritualnya maksudnya. Yang keempat Lailatul Fitri, di malam Idul Fitri. Yang kelima Lailatul Nahri atau Lailatul Adha, di malam Idul Adha. Tetapi di awal tadi saya sampaikan hadis ini itu oleh sebagian ulama dianggap hadis yang tidak kuat, artinya bukan hadis yang sahih. Tetapi ulama-ulama juga sepakat mengamalkan hadis-hadis yang dhaif untuk keutamaan amal itu sebagian besar membolehkan. Maka di antara kita daripada malam Jumat itu dugem ya wajib ya, kan lebih baik memperbanyak doa ya, memperbanyak doa. Nah, hadis yang sahih yang disunahkan itu memang kalau malam Jumat adalah membaca suratul kahfi. Ini clear, semua ulama hadis sepakat ini sahih. Barang siapa yang pada malam Jumat membaca surat kahfi, maka akan disinari di antara 2 Jumat sebelumnya. Atau barang siapa yang membaca surat kahfi pada hari Jumat, besok hari ya, itu akan mendapatkan sinar di antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Itu hadis-hadis yang memang sepakat ulama itu derajatnya sahih. Tetapi yang tadi itu la turaddu da'awat, tidak tertolak doa kita pada malam Lailatul Jum'ah, itu hadis yang sebagian ulama masih menyatakan itu tidak sahih. Tetapi kita tidak berdebat persoalan apakah itu bid'ah atau tidak. Yang penting itu adalah amal yang bisa kita lakukan daripada kalau kita dibandingkan malam Jumat dugem di tempat-tempat yang tidak enak. Enak ngaji kalau nyantai itu enak. Itu yang pertama, khamsun layalin fihinna la turaddu da'awat. Makanya ketika masuk bulan Rajab ya,
kemudian Sya'ban, itu kan amalan-amalan yang dijelaskan lewat hadis-hadis yang memang masih diperdebatkan, itu kan banyak. Tetapi kalau ditanya apakah memang boleh mengamalkan itu, boleh-boleh saja. Untuk kefadilan amal boleh-boleh saja. Tapi kalau memang ada pilihan hadis-hadis yang sahih, maka kita lebih baik memilih hadis-hadis yang sahih. Kayak tadi itu, malam Jumat hadis yang sahihnya itu adalah membaca Suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal yunzir ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Makisina fi abada wa yunzir alladzina qalu takhadallahu walada. Itu sampai di akhir di 110 itu, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna wala, itu sampai la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nah, Al-Kahfi itu 110 ayat. Kalau jenengan baca itu mungkin tidak sampai 15 menit kalau bacanya standar. Apalagi bacanya kalau sudah kelas profesional ya, itu 10 menit selesai. Hadis yang sahih juga menjelaskan yang menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama ya, itu akan dihindarkan dari fitnah Dajjal. Itu sahih. Jadi ayat 10 itu diakhir dengan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Gitu Pak saya sedikit ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu Al-Kahfi ayat yang ke-10. Kalau hanya menghafal 10 ayat Al-Kahfi insya Allah gampang. Jenengan hafal itu kemudian dibaca di malam Jumat atau pada hari Jumat, maka akan dijaga kita dari fitnah Dajjal. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lanjutkan hadis yang diawali dengan riwayat yang kalimatnya pakai khamsun. Kalau ini nih hadisnya sahih ya. Khamsun minal fitrah. Nabi itu pernah bersabda ada 5 hal yang itu menjadi fitrah atau sunnah yang hendaknya kita lakukan. Apa saja 5 fitrah itu? Yang pertama adalah al-khitan, sunat aja ya. Itu fitrah yang harus kita lakukan. Fitrah yang dilakukan untuk menjaga kesucian agama kita. Itu al-khitan. Yang kedua al-istighdad. Istighdad itu maaf ya, mencukur ya bulu kemaluan. Itu termasuk fitrah. Jangan dibiarkan saja ya. Harus suatu saat momen-momen tertentu dibersihkan. Itu menjadi bagian khamsun minal fitrah. Menjaga kesucian, menjaga kesehatan juga, menjaga higienitas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah qasus syarib, yaitu mencukur apa ini? Kumis ya, memotong kumis. Jadi kumis jangan dibiarkan untuk gagah-gagahan kan ya. Biasanya orang kalau kumisnya tebal kan semakin kelihatan ganas sama gagah Pak. Gagah ya. Tetapi memang kadang-kadang permintaan kesukaan wanita tertentu kan suka pada kumis yang panjang ya. Bukan jikocak panjang aja ya. Sampai banyak lagu itu ya, jangan kau cukur kumismu gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang kadang-kadang ada peran-peran signifikan kumis itu kalau tidak dipotong terhadap permintaan pasangan kita. Tapi juga karena hadisnya itu termasuk khamsun minal fitrah, mencukur kumis, maka ya boleh dipanjangkan, tapi suatu saat juga harus dibersihkan. Sebagai wujud kita melakukan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah wataklimul idhofir, memotong kuku. Jadi kuku itu sangat tidak diperkenankan dalam ajaran agama kita, itu kita panjangkan.
kita panjangkan. Tentu ada makna-makna yang tersembunyi, hikmah yang sangat banyak yang kita dapatkan kalau kuku itu selalu kita jaga kerapiannya dengan kita memotongnya sampai bersih. Baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi yang lain ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Dan yang kelima kata Nabi, khamsun minal fitr itu adalah wa natfi al-ibti. Natfi al-ibti itu memotong apa ini? Ya, bulu ketiak ya. Al-ibti. Mencabut. Ya, pokoknya dibersihkan lah bahasanya. Dibersihkan. Mau dipotong, mau dibersihkan, pokoknya tidak perlu dipanjangkan. Kalau dicabut kan sakit wajib. Kan tidak boleh menyakiti diri sendiri ya, dipotong aja, bersih nanti panjang dipotong lagi. Nah, khamsun minal fitr ini ada bagian kita melaksanakan di antara sekian sunnah-sunnah Nabi yang kadang-kadang kita lewatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Kita sambung kajian kita di 2 Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan waktu luang sama-sama hadir di majelis ini untuk thalabul ilmi, untuk mendatangi majelis taklim, dan kemudian kita jadikan sebagai bagian investasi kebaikan kita untuk bekal kita di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.